Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTubeku semua. Balik lagi nih di channel aku, Tri Fun Trick. Oke ya, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu buat yang udah subscribe aku, yang udah like, yang udah komen. Karena kalianlah aku jadi semangat buat bikin video ini. Oke ya, seperti biasa aku udah bikinin kalian latihan soal buat kalian belajar atau try out lah ya, biar kalian tuh lebih siap menghadapi soal-soal di ujian SKB Pranata Komputer nanti. Ya, jadi sebelum kita mulai bahas soal-soalnya, jika kalian suka jangan lupa ya kalian like, komen, dan subscribe-nya kalau yang belum subscribe, biar channel ini tuh terus berkembang dan kita bisa belajar bareng yang menyenangkan bersama-sama. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Oke ya, langsung aja kita mulai latihan soalnya. Ya, soal yang pertama, range IP yang dapat digunakan pada 178.20.21.13/22 adalah A178.20.21.0 sampai dengan 178.20.21.255, B178.20.21.1 sampai dengan 178.20.22.254, C178.20.21 sampai dengan 178.20.23.254 atau D 178.20.20.0 sampai dengan 178.20.23.255. Ya, jawabannya adalah yang C ya, 178.20.21 sampai dengan 178.20.23.254. Jadi slash 22 sama dengan 255.255.252.0, dimana blok subnet 2024 didapat dari 256 dikurangi 252. Maka hasilnya IP awal sama dengan 178.20.20.1 didapat dari IP network 178.20.20.0 ditambah dengan 1. IP akhirnya sama dengan 178.20.23.254 didapat dari IP broadcast 178.20.23.255 dikurangi 1. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah 178.20.20.1 sampai dengan 178.20.23.254. Soal nomor 2, IP network dan subnet dari 195.20.30.1/23 adalah A195.20.30.0 dan 255.255.255.252, B195.20.30.0 dan 255.255.254.0, C195.20.31 dan 255.255.255.250 atau D 195.20.29.0 dan 255.255.254.0. Yang mana? Ya, benar sekali, jawabannya itu yang B ya, 195.20.30.0 dan 255.255.254.0. Itu jawabannya teman-teman. Oke ya, jadi slash 23 sama dengan subnetnya 255.255.254.0 didapat dari banyaknya binary 1, ada 23 dari jumlah seluruh bit. Blok subnet 3032 didapat dari 256 dikurangi 254. IP networknya sama dengan 195.20.30.0.
Jadi jawaban nomor 2 adalah 195.20.30.0 dan 255.255.254.0. Selanjutnya soal nomor 3. Jumlah IP yang dapat digunakan pada 202.159.10.102/25 adalah A. 128, B. 64, C. 30, atau D. 126. Yang mana? Oke, jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah yang D ya teman-teman, 126. Oke, di sini kita gunakan rumus mencari host subnet, yaitu 2 pangkat Y dikurangi 2. Itu salah ketik ya teman-teman, bukan di mana 2, tapi di mana Y adalah banyaknya binary 0. Nah, di sini /25 pada oktet terakhirnya, 0 di oktet terakhir keempat itu ada 7. Maka 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 126. Itu jawabannya teman-teman. Oke, kita beralih ke soal nomor 4. IP terakhir yang dapat digunakan pada 208.10.12.33/29 adalah A. 208.10.12.38, B. 208.10.12.37, C. 208.10.11.36, atau D. 208.10.12.36. Ya, jawabannya adalah yang A. 208.10.12.38. Di sini 129 sama dengan 255.255.245.248. Blok subnet sama dengan 3240 didapat dari 256 dikurangi 254, kelipatan angka 2 teman-teman ya. IP terakhirnya sama dengan 208.10.12.38 didapat dari IP broadcast, yaitu 208.10.12.39 dikurangi 1. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 208.10.12.38. Selanjutnya soal nomor 5. IP gateway yang mungkin digunakan jika IP klien adalah 192.168.20.254/30 adalah A. 192.168.20.251, B. 192.168.20.252, C. 192.168.20.253, atau D. 192.168.20.254. Yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C. 192.168.20.253. Jadi /30 itu sama dengan 255.255.255.252, di mana blok subnet 252.255 didapat dari 256 dikurangi 252 kelipatan angka 4. IP awal 192.168.20.253 didapat dari IP network 192.168.20.252 ditambah dengan 1. IP terakhir sama dengan 192.168.20.254 didapat dari IP broadcast 192.168.20.255. Yang tersisa hanya IP awal atau IP pertama, yaitu 192.168.20.253. Maka itulah IP yang dipakai. Selanjutnya kita beralih ke nomor 6. Berapakah bilangan desimal dari bilangan biner 11, 12,
001011, A 203, B 204, C 205, atau D 206. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang A ya, 203. Bentuk bilangan desimalnya adalah 203. Kita konversikan jadi 1 dikali 2 pangkat 7 ditambah 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 128 ditambah 64 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 203. Nomor 7. Apa fungsi parameter dalam pemrograman C++? A. Untuk mencetak, B. Untuk mengawali program, C. Untuk mengakhiri program, atau D. Untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan ke fungsi. Jawaban yang benar untuk nomor 7 adalah D. Untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan ke dalam fungsi. Itu jawabannya. Jadi parameter itu adalah variabel yang menyimpan nilai untuk diproses ke dalam fungsi. Parameter berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan diinputkan ke fungsi. Contohnya di gambar itu ya, codingnya bisa dilihat teman-teman. Name adalah sebuah parameter dengan tipe string. Parameter ini akan menyimpan nilai yang diinputkan ke fungsi say hello. Beralih ke nomor 8, digunakan untuk apakah tanda kurung dalam bahasa C? A. Memerintah komputer melakukan proses menampilkan string ke layar, B. Menghitung operasi matematika, C. Membaca data dari keyboard, atau D. Untuk mengapit argumen fungsi. Ayo yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang D ya, untuk mengapit argumen fungsi. Itu jawaban yang benarnya. Jadi fungsi tanda kurung itu digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang dilewatkan ke fungsi. Pada fungsi main, kurung tidak ada argumen yang diberikan, maka tidak ada entry di dalam kurung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Apakah fungsi dari titik koma semikolon di C++? A. Untuk menyatakan akhir eksekusi program, B. Untuk mengakhiri satu statement, C. Untuk memberikan nilai kepada variabel, atau D. Untuk memisahkan argumen fungsi. Yap, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang B ya, untuk mengakhiri satu statement. Jadi fungsi dari titik koma adalah untuk mengakhiri satu statement. Baris kode bisa dipecah ke banyak baris tapi belum dianggap selesai kalau belum ketemu dengan yang namanya titik koma, gitu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Salah satu tipe data untuk data spasial pada SQL Server 2008 adalah A. Geometri, B. Line string, C. Polygon, atau D. Point. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, geometri. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan bidang dan ruang seperti lokasi atau titik koordinat, posisi, jarak, luas, area, dan lain sebagainya. Tipe data spasial pada SQL Server 2008 ada dua, yaitu geometri dan geografi. Geometri mewakili bidang datar 2 dimensi, sedangkan geografi mewakili bidang ruang bola 3 dimensi.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Architectural pattern yang dipakai pada pengembangan perangkat lunak berbasis GUI dengan memisahkan business logic terhadap GUI adalah A. SQL, B. MVVM, C. RESTful API, atau D. API. Ya, benar sekali. Jawaban nomor 11 yang benar adalah B. MVVM. Model View Model atau MVVM merupakan salah satu architectural pattern yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Graphical User Interface atau GUI. Arsitektur ini memisahkan business logic dengan GUI. Pada Android SDK sendiri telah tersedia library data binding dari API level 7+. Beranjak ke soal nomor 12. Berikut ini adalah pesan untuk memberitahukan kesalahan sendiri jika terjadi internal server error adalah A404, B403, C401, atau D500. Yang mana teman-teman? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang pilihan D ya, 500. HTTP status code atau kode status HTTP adalah sebuah kode respons standar yang diberikan oleh server website di internet. Kode-kode ini membantu mengidentifikasikan masalah ketika ada sebuah halaman web atau resource yang tidak termuat dengan benar. Kata-kata HTTP status code sendiri adalah sebuah istilah yang terdiri dari status kode HTTP dan kalimat alasan error tersebut. HTTP status code juga sering disebut sebagai browser error codes atau internet error codes. Sebagai contoh, 500 internal server error terdiri dari kode status HTTP 500 dan kalimat alasan error internal server error. Lanjut soal nomor 13. Simbol dalam ER diagram yang menunjukkan relasi digambarkan dalam bentuk A. Persegi panjang rectangular, B. Belah ketupat diamond, C. Garis atau line, D. ellipse. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, belah ketupat atau diamond. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan satu dengan penyimpan yang lain. Simbol-simbol yang digunakan dalam Entity Relationship Diagram, yang pertama itu entity rectangular, yang kedua itu atribut atau oval, yang ketiga hubungan diamond, yang keempat garis atau line. Nah, yang menunjukkan relasi di sini adalah simbol diamond, yaitu entity dapat berhubungan satu sama lain. Hubungan ini disebut dengan relationship. Lanjut ke soal nomor 14. Software yang digunakan untuk mengirim dan menerima email selain Microsoft Outlook adalah A. Microsoft Publisher, B. Windows Live Mail, C. Adobe Flash, atau D. Mozilla Firefox. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah yang B ya, Windows Live Mail. Windows Live Mail atau yang sering kita kenal adalah hotmail.com atau live.com atau outlook.com adalah sebuah produk Microsoft yang berguna untuk layanan email yang diberikan secara free alias gratis untuk umum. Layanan yang disediakan ini sama gunanya dengan produk email free lainnya seperti Gmail atau Google Mail, Gmail, Yahoo Mail, akan tetapi dengan kelebihan masing-masing dari penyedia tersebut. Nomor 15. Pada Microsoft Excel, fungsi yang digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah
dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false multi if adalah A. count if, B. single if, C. multi if, atau D. lookup. Ya, jawabannya adalah yang B, single if. Single if atau fungsi if ini mungkin adalah salah satu fungsi rumus Excel yang paling sering digunakan. Fungsi if akan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah dan mengembalikan sebuah nilai yang lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Soal nomor 16, berapakah jumlah columns and rows dalam satu sheet Microsoft Excel 2016? A. 355 columns and 65.525 rows, B. 356 columns and 65.526 rows, C. 255 columns and 65.535 rows, atau D. 1.048.576 columns and 16.384 rows. Yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D ya, 1.048.576 columns and 16.384 rows. Ya, bisa dilihat ya tabel jumlah baris dan kolom pada semua varian Excel, mulai dari Excel 5 sampai dengan Excel tahun 2016. Jumlah baris yang di 2016 itu 1.048.576 dan kolomnya 16.384. Soal nomor 17. Pada dasarnya, arsitektur IPv4 menggunakan konsep A. Address prefix, B. Experimental, C. Unicast address, atau D. Classful addressing. Jawaban yang tepat adalah yang D. Classful addressing. Arsitektur IPv4 menganut konsep classful addressing, yaitu pembagian ruang alokasi alamat ke dalam 5 kelas, 50% kelas A, 25% kelas B, 12,5% kelas C, 6,25% kelas D, dan 6,25% kelas E. Beralih ke soal nomor 18. Berikut ini manakah negara yang pertama kali menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI? A. Inggris, B. Italia, C. Amerika Serikat, atau D. Jerman. Oke, jawabannya adalah yang B ya, Italia. Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1485 sampai dengan tahun 1603, dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies tahun 1623. Oke, pertanyaan nomor 19. Dalam proses transfer data terdapat satuan yang dikenal dengan BPS yang merupakan panjangan dari A. bytes per second, B. bit per second, C. band per second, atau D. binary per second. Iya, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 19 ini adalah yang B ya, bit per second, bukannya bytes per second, itu bukan ya. Oke, bit merupakan sebuah kata yang cukup sering diucapkan oleh pengguna teknologi internet. Bit biasanya digunakan untuk menyebutkan kecepatan internet, sementara byte biasanya digunakan untuk hal yang berhubungan dengan storage seperti flash disk dan hard disk.
Jika dilihat dari penggunaannya, keduanya memang terlihat berbeda meskipun sebenarnya byte merupakan kumpulan dari bit. Pada awal penggunaannya, byte memiliki ukuran panjang yang tidak tetap. BPS adalah singkatan dari bit per second atau bit per detik. Adalah satuan yang biasa digunakan untuk kecepatan komunikasi data. Seperti di atas, maka kecepatan bisa diukur dengan kbps atau kilobit per second atau mbps megabit per second. Nomor 20. Sebuah prosedur yang otomatis dijalankan ketika melakukan manipulasi data pada tabel adalah A. Store procedure, B. Trigger, C. Subselect, atau D. Function. Jawabannya adalah yang pilihan B, trigger. Trigger merupakan blok PL atau SQL yang memiliki fungsi hampir sama dengan prosedur maupun function. Hanya saja jika prosedur atau function dijalankan secara eksplisit lewat pemanggilan prosedur atau function tersebut, sedangkan untuk trigger dijalankan secara implisit melalui perintah insert, delete, atau update. Manfaat trigger antara lain mengatur integritas dari constraint yang kompleks yang tidak mungkin ditangani oleh sintaks-sintaks pembuatan tabel, terus mencegah transaksi yang tidak valid, kemudian memperbaiki keamanan database dengan menyediakan audit yang lebih kompleks mengenai informasi perubahan database dan user siapa yang melakukan perubahan, dan yang terakhir itu secara otomatis memberi sinyal program lain untuk melakukan sesuatu jika isi tabel diubah. Oke teman-teman, itu tadi 20 soal latihan buat persiapan SKB-nya. Gimana? Pada bisa jawab kan? Pada bener berapa? Ayo. Aku doakan buat kalian semua yang udah nonton video ini bisa lulus CPNS tahun ini. Amin. Segitu aja dulu buat video kali ini. Selamat belajar dan semoga kalian sukses ya. See you. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.